Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Ibu Nurmin. Maaf Bagaimana mengganggu kabarnya ini. hari ini? Baik, Bu. Maaf mengganggu waktunya Ibu Nurmin. Ya, tidak apa, Bu. Iya. Bisa saya bincang-bincang hari ini ya, Bu ya? Oh, iya, silakan, Bu. Iya. Begini, Bu. Saya sebenarnya mau konsultasi atau bincang-bincang sama Ibu tentang siswa. Iya. Saya sebenarnya harapannya itu siswa itu sikapnya bisa terbiasa dengan senyum, eh, sering memberi salam, yang 3S itu loh Bu. Tapi saya agak susah untuk menerapkannya sama siswa-siswi. Saya mohon bantuan Ibu. Oh iya, apa yang mempengaruhi hal itu yang ingin Ibu lakukan? Iya, sebenarnya sekarang itu kan banyak anak-anak yang pintar ya Bu ya. Pintar dari segi pengetahuan, keterampilan. Tetapi kadang sikapnya itu tidak terlalu mengena begitu. Sikap baiknya atau sikap sopan santunnya masih kurang, masih perlu ditingkatkan gitu. Dan saya belum tahu caranya Bu, bagaimana supaya anak-anak itu bisa memiliki karakter itu. Mungkin Ibu bisa bantu. Oh iya, eh, apa yang harus Ibu siapkan untuk membentuk karakter anak tersebut? Iya, sebenarnya pertama pengetahuannya anak itu sih tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Terus yang kedua, lingkungan. Saya harus siapkan lingkungannya dia supaya anak itu lingkungan itu mendukung kebiasaannya begitu. Dan yang bisa mendukungnya itu saya rasa lingkungan sekolah dan lingkungan rumah ya, dan juga masyarakat. Ini yang saya rasa masih terlalu besar dan saya perlu tahu tekniknya, mungkin bisa dibantu Bu. Iya. Oh iya, Bu. Apa yang bisa membuat Ibu bisa terwujud? Eh, Sebenarnya yang bisa membuat itu terwujud dari anaknya sendiri ya, motivasi anaknya sendiri. Yang kedua, eh, dengan stimulus dari guru, pembiasaan dari guru. Yang ketiga, pembiasaan dari pihak sekolah. Yang keempat, pembiasaan dari orang tua. Yang kelima, pembiasaan dari masyarakat. Ini yang saya anggap ini bisa mewujudkannya Bu. Iya. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Oke. Yang pertama-tama mungkin kesadaran dirinya anak dulu barangkali ya Bu ya. Menurut saya kesadaran dirinya penting, dan itu saya harus punya waktu untuk membuat dia sadar akan hal itu, atau sadar akan pentingnya sopan santun seperti itu. Mungkin itu Bu. Ya, apa kriteria Ibu yang diinginkan dari anak tersebut? Oh iya, kriterianya misalnya ketika bertemu dengan siapa saja, itu dia mengucapkan salam, lalu senyum dan menyapa. Sebenarnya itu sederhana, tapi hal itu akan sulit dilakukan kalau dia tidak terbiasa. Iya, itu sebenarnya. Dia senyum, dia menyapa dan salam dengan kesadaran diri, tanpa diminta, tanpa dipaksakan oleh orang lain. Itu maksud saya, Bu. Bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan? Itu tadi harus saya berikan waktu khusus untuk pembiasaan itu, mungkin di kelas ya. Terus edukasi terhadap orang tua sehingga pembiasaan itu selalu dilakukan di rumah ataupun di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Dan tapi yang paling prioritas bagi saya itu mungkin dari membina kesadaran anak itu melalui pembiasaan di sekolah. Karena yang paling mudah terjangkau bagi saya itu adalah di sekolah. Mungkin begitu ya, Bu.
Apakah sudah Oh cocok iya. menurut Ibu atau gimana? Ya, Eh, siapa yang perlu Ibu minta dukungan? oke. Itu tadi yang perlu mendukung kegiatan ini semua pihak sih sebenarnya. Baik itu anak itu sendiri, terus teman-temannya, lalu warga sekolah, terutama kepala sekolah mungkin dan guru-guru yang lain, juga orang tua di rumah. Itu. Oh iya. Ya, dari pembicaraan tadi kita ini, bahwa Ibu sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahan Ibu. Iya, Jadi, Bu. apa yang bisa Ibu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Iya, berarti saya rasa eh, saya harus membuat pembiasaan atau waktu khusus untuk membina pembiasaan anak itu dengan senyum, sapa, dan salam. Lalu yang kedua, membuat kesepakatan atau apa ya istilahnya diskusi dengan guru-guru bagaimana situasi itu bisa terjadi di dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, edukasi terhadap orang tua mungkin ya. Saya akan melakukan komunikasi secara kontinu sehingga kita punya kesamaan pandangan antara pembiasaan di rumah dengan pembiasaan di sekolah. Dan yang paling penting adalah mindset anak. Jadi kalau dia paham bahwa itu penting dan apa dampaknya, mungkin dia akan bisa melakukan itu. Tapi saya tahu ini perlu waktu dan kita harus bersabar untuk menjalani itu supaya bisa mencapai hasil. Mungkin begitu ya, Bu ya. Oh iya. Ya. Dari pembicaraan tadi kita, permasalahan Ibu, akhirnya Ibu sudah menemukan sendiri jawabannya. Ya, Bu. Nah, jadi bagaimana perasaannya Ibu setelah menceritakan masalahnya Ibu dan menemukan sendiri solusinya? Senang sekali, Bu. Saya merasa, wah, ternyata perbincangan ini luar biasa. Dan jadinya saya tidak terpikir akhirnya, oh, menemukan caranya gitu. Terima kasih Bu Nurmin sudah membantu saya hari ini. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Lain kali kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Oh iya, iya, Bu. Terima kasih Bu. Nanti, Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Aduh, Ibu Swati, rupanya pertanyaan harus dua-dua ya. Dua Tadi bagaimana? Gimana? ini Dua saya baca di chatnya Pak